Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ehm, Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian David Khairulas, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas dengan nomor induk mahasiswa 191085307. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan em, presentasi daripada seminar hasil saya, hmm, yang berjudul Keanggotaan Indonesia dalam Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (BRICS) di tengah dinamika geopolitik global. Baik, pada pendahuluan itu, di latar belakang eh, fenomena ini diawali juga, di penelitian ini diawali juga dengan dinamika geopolitik global ke 2020, yaitu Amerika Serikat eh, melawan versus negara berkembang, emerging power. Eh, Juga terdapat beberapa konflik global, yaitu Rusia Ukraina pecah, invasi Rusia ke Ukraina dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, pertahanan, dan aliansi strategis yang berujung Rusia mendapatkan sanksi. Dan hal tersebut menjadi salah satu pengingat bahwa uh, Barat memiliki dominasi dalam sistem global. Dan kemudian hmm, terdapat juga salah satu bentuk perkembangan geopolitik global yang dilakukan negara-negara dalam negara lain dalam upaya penguatan aliansi dan militer, seperti contohnya Australia yang memutuskan untuk meningkatkan kapabilitas dalam membeli rudal jelajah Tomahawk dari Amerika yang dianggap sebagai respon dinamika keamanan regional. Kemudian, dan itu dalam dalam konstelasi geopolitik yang begitu rumit, yang kemudian didominasi oleh Barat, BRICS hadir sebagai alternatif. Nah, BRICS hadir sebagai alternatif yang memungkinkan untuk negara-negara berkembang bersaing melawan negara-negara maju. Kemudian diputuskan secara resmi Indonesia bergabung ke Forum Kerjasama BRICS dihitung Januari 2025. Selanjutnya itu ada konteks geopolitik global ya, yang jadi sudah saya sampaikan, eh, konflik Rusia Ukraina, kemudian hadirnya BRICS yang ingin dedolarisasi, eh, dan reformasi tata kelola global yang tadinya arahnya ke barat, dia hadir sebagai alternatif. Di sini di PowerPoint ini bisa kita di slide ini bahwa uh, sebegitu kuatnya uh, Amerika dan negara-negara Barat dalam uh, geopolitik global. Nah, kemudian di sini ada posisi Indonesia. Posisi Indonesia itu di mana maksud saya adalah uh, di dunia multipolar atau di dunia geopolitik, dia pernah ada di G20, G20 dan ASEAN sampai sekarang, dan kemudian juga salah satu negara middle power yang prinsip politiknya itu lebih bebas aktif dan tidak berada dalam blok militer apapun. Dan setelah kunjungan ke berbagai negara yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo pun, dia menyampaikan bahwa Indonesia tetap tetap pada prinsipnya bebas aktif dan online. Kemudian perumusan masalahnya adalah Indonesia resmi menjadi anggota BRICS di tengah konstelasi geopolitik antara Amerika Serikat dan negara-negara Barat terhadap negara-negara anggota BRICS, yang sekaligus mencerminkan ketegangan antara kekuatan mapan dan kekuatan baru. Nah, kekuatan mapan adalah negara-negara maju,
kekuatan baru ini gabungan negara-negara berkembang yang ingin menantang dominasi sistem internasional berbasis Barat. Dan kemudian negara masih dalam konteks rumusan masalah, negara-negara Barat ini, khususnya Amerika Serikat, lihat di situ sebagai ancaman terhadap dominasi dolar dan pengaruh-pengaruh lembaga keuangan seperti IMF, eh, enggak dalam payung ekonomi seperti World Bank, World Trade Organization yang akhirnya tendensi menjadi tendensi eh, negara Barat terhadap eh, fokus BRICS ini sendiri. Ya, ini bisa dilihat eh, di tengah risiko diplomatik dan ekonomi, dominasi Barat dan tekanan geopolitik AS, Indonesia malah tetap memutuskan untuk bergabung dan resmi bergabung pada Januari 2025. Kemudian pertanyaan penelitian itu adalah mengapa Indonesia tetap bergabung dengan BRICS di tengah konstelasi geopolitik Amerika Serikat dan negara-negara BRICS. Baik, untuk tujuan penelitian atau manfaat penelitian itu secara teoritis semoga menjadi tambahan kajian kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam konteks aliansi dan strategi politik. Dan untuk praktisnya, semoga bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Luar Negeri di sini sebagai pihak yang berwenang dalam mengevaluasi kebijakan luar negeri. Untuk tinjauan pustaka sendiri, peneliti uh, mengambil beberapa artikel jurnal berikut sebagai rujukan penelitian sehingga membantu dalam memberikan gambaran tentang BRICS ini seperti apa dan interaksi BRICS ini seperti apa ke uh, negara-negara di luar aliansi. Kemudian untuk kerangka teoritisnya itu sendiri, peneliti menggunakan um, teori balance of power. Di dalamnya ada konsep balance of threat dari Stephen M. Walt dalam bukunya The Origins of Alliance, di mana Walt di situ menjelaskan kalau negara beraliansi itu berdasarkan persepsi ancaman. Jadi sebuah negara beraliansi karena merasa ada suatu hal atau suatu entitas yang mengancam. Nah, indikator entitas ini mengancam atau enggak itu ada 4 ini. Aggregate power, kekuatan agregat, ada geographic proximity, dan offensive capability, serta aggressive intentions. Nah, um, di sini merupakan indikator-indikator yang nantinya menurut Waltz bahwa suatu entitas akan sebuah ini adalah sebuah ancaman. Nah, kemudian dalam menyikapinya, Waltz berpendapat negara akan melakukan balancing atau bandwagoning, di mana nanti suatu negara ini akan melakukan balancing, mencari kekuatan alternatif, kekuatan lain untuk mengimbangi ancaman tadi, atau bandwagoning yang justru beraliansi dengan ancaman. Dalam case ini kan Indonesia tidak beraliansi dengan Amerika, justru bergabung dengan BRICS yang merupakan alternatif daripada dominasi Barat. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Metode penelitian yang peneliti gunakan di sini adalah kualitatif deskriptif, yang nantinya bagaimana Indonesia dalam mengambil kebijakan untuk bergabung dengan BRICS ini, kajian politik luar negeri, ancaman dan konstelasi geopolitik Amerika Serikat dan negara-negara BRICS. Untuk batasan penelitiannya yang peneliti gunakan adalah dampak geopolitik bagi Indonesia pasca bergabung dengan BRICS yang terhitung sejak Januari 2025. Baik, untuk unit dan level analisisnya itu, unit analisisnya sendiri adalah Indonesia, yang merupakan objek penelitian peneliti di sini. Nah, dan kemudian ada pula unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah bergabung Indonesia ke BRICS. Level analisisnya itu kita ada berada di level
analisis sistem di level sistem internasional ya, um, yang melihat posisi Indonesia dalam sistem global serta konstelasi geopolitik Amerika Serikat dan negara-negara BRICS yang mempengaruhi keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS ini. Yang nantinya mungkin akan mencakup hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara BRICS, dan kemudian tantangan dari dominasi dolar AS dalam sistem keuangan global, serta tekanan atau respon dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kemudian kita masuk ke bab 2, itu politik luar negeri. Di bab 2 ini, politik luar negeri Indonesia um, membahas tentang kerangka dan konseptual, maksudnya secara historis mengenai politik luar negeri Indonesia sebagai landasan analisis dalam penelitian ini. Nanti kita lihat di sini ada prinsip politik luar negeri Indonesia, ada landasannya, ada sejarahnya, dan kemudian kebijakan-kebijakan serta kemitraan yang telah dilakukan. Baik, untuk politik luar negeri itu kita Indonesia masih menggunakan prinsip bebas aktif dan non-align. Dalam artian kita tidak beraliansi dalam blok apapun, tidak blok barat dan tidak blok timur. Nah, bebas di sini maksudnya tidak terikat pada blok kekuatan, dalam blok kekuatan, dan kemudian aktif dalam perdamaian dan kerjasama global. Ini diperkuat dengan pidatonya Bapak Prabowo yang mengatakan kalau 1.000 kawan terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak, yang menunjukkan netralitas Indonesia dalam kancah internasional. Kemudian ini adalah timeline atau garis waktu daripada sejarah politik luar negeri Indonesia. Yang pertama itu ada pada Orde Lama 1949 ya, berakhirnya Orde Lama, maksudnya uh, awal terjadi politik luar negeri itu ketika Indonesia betul-betul merdeka, betul-betul merdeka secara menyeluruh ya, secara menyeluruh, yang ditandai dalam KMB 27 Desember 1949, yang kemudian itu juga sebagai penanda momentum tentunya yang menandai keberhasilan diplomasi Indonesia dalam memperoleh pengakuan internasional sebagai negara merdeka. Politik luar negeri pada masa ini dan pada masa itu dan sampai ini memang pada prinsip bebas aktif, tidak memihak manapun, namun aktif perjuangan kepentingan nasional serta keadilan internasional bagi negara-negara yang baru merdeka. Dan kemudian komitmen Indonesia terhadap solidaritas antar negara itu juga berkembang sampai ke nantinya konferensi Asia Afrika di Bandung pada April 1995. Ini merupakan salah satu tonggak penting ya, karena negara Asia dan Afrika itu sebagian besar baru merdeka, memperjuangkan kemerdekaan. Nah, yang kemudian konferensi ini melahirkan Dasar-Sila Bandung yang menegaskan prinsip hidup berdampingan secara damai dan penolakan terhadap kolonialisme dalam segala bentuk dunia. Dalam konferensi Asia Afrika ini bentuk-bentuk pencetus, salah satu pencetus fenomena daripada terjadinya politik luar negeri Indonesia. Nah, kemudian karena waktu itu masih momen-momennya baru-baru merdeka, ciri utamanya itu adalah masih anti-imperialis, kolonialisme, ya kan? Yang intinya negara itu harus betul-betul merdeka. Nah, di saat itu Presiden Soekarno yang memang cukup lantang menyuarakan hal tersebut, eh, dia juga memang menentang keras dominasi negara-negara Barat yang bisa kita lihat di pidato-pidatonya yang sangat anti kapitalisme global, sangat anti terhadap imperialisme. Pokoknya poros kekuatan yang mengarah ke Barat. Kemudian puncaknya terjadi di awal 1960 saat Indonesia menolak keadaan Malaysia yang dianggap sebagai proyeksi neokolonialisme Inggris. Jadi maksudnya
Malaysia ini sebagai bentuk lain dalam dalam kolonialisme Inggris, ya kan, yang bahkan tahun 1965 kita keluar dari PBB, ya sebagai bentuk protes keras terhadap dominasi Barat dalam tatanan dunia internasional. Nah, sikap anti Barat ini masih di Orde Lama mengarah ke Orde Baru, kemudian disertai dengan kedekatan Indonesia dengan negara-negara Blok Timur, khususnya Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok, di luar kepentingan ideologi. Dalam konteks Perang Dingin juga Indonesia menjalin kerjasama ekonomi dengan militer kedua negara tersebut. Soviet memberi bantuan militer, infrastruktur, kemudian Tiongkok juga kita banyak untuk pertukaran budaya, pendidikan, dan dukungan politik atas isu-isu internasional yang uh, menggeser menggeser citra politik luar negeri Indonesia ke arah yang sosialis, ya mungkin bisa dibilang ke arah kiri sebagai bentuk dominasi kapitalisme Barat, sebagai bentuk kita anti terhadap kapitalisme Barat. Kemudian kita masuk ke timeline yang Orde Baru itu tahun 1966, mungkin bisa terhitung per super semar ya. Kekuasaan negara itu jatuh ke tangan Soeharto, Presiden kedua Indonesia, yang tetap mempertegas prinsipnya bebas aktif, namun dengan pendekatan yang lebih pragmatis, stabil, dan bebas dari ideologi revolusioner yang menonjol pada masa Orde Lama. Mungkin bisa saya sederhanakan. Um, Kalau zaman Soeharto kan lebih ke sifatnya ideologis ya, ideologis. Nah, mungkin kalau Soeharto ini mungkin bisa dibilang modern untuk saat itu. Jadi um, lebih stabil, tidak ada tendensi-tendensi. Jadi mungkin idenya tuh lebih ke um, lebih ke fokus ke sebuah isu daripada mengurus sebuah ideologi. Nah, kemudian um, fokus utama pun saat itu kita alihkan ke politik domestik, pembangunan ekonomi, dan normalisasi hubungan internasional setelah periode konfrontatif. Dan kemudian um, fenomena ini juga cukup menarik di tahun 1966 itu Indonesia kembali ke PBB. Di mana di saat itu pada saat Orde Lama Soekarno juga kembali keluar, memutuskan untuk keluar. Di Orde Baru ini Indonesia juga akhirnya mempertegas non-bloknya dengan uh, untuk memberikan nama, mungkin di saat Orde Lama tuh kesannya rada ke kiri, sekarang kita coba mendekat ke yang kanan. Dekat dalam artian menetralkan citra dunia terhadap Indonesia yang menganggap bahwa Indonesia terlalu ke Soviet dan Tiongkok saat itu ya. Dan pemerintah Soeharto membuka diri kembali uh, terhadap bantuan luar negeri dan kerjasama ekonomi melalui forum-forum seperti IGGI, Intergovernmental Group on Indonesia, yang dikoordinasikan oleh Belanda dan kemudian digantikan oleh Consultative Group on Indonesia, CGI, yang menunjukkan bahwa orientasi politik luar negeri yang berpijak pada kepentingan pembangunan ekonomi nasional serta kebutuhan akan stabilitas politik domestik. Dan kemudian kerjasama erat dengan negara barat terus dilakukan dengan tetap prinsip non-blok luar negeri, dan diikut serta Indonesia dalam gerakan non-blok GNB terus dipertahankan dan bahkan diperkuat ya setelah Indonesia menjadi tuan rumah dari KTT GNB ke-10 di Jakarta tahun 92, dan menandakan Orde Baru mengutamakan kerjasama dengan negara-negara kapitalis. Indonesia tetap mengedepankan independen politik luar negeri di tengah rivalitas Blok Timur dan Barat selama era Perang Dingin. Selama era Orde Baru juga Indonesia cukup penting dia sebagai motor ASEAN ya, yang didirikan tahun 1967 sama Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura, yang menjadi sarana penting untuk pengamanan kawasan Asia Tenggara ya dari ketegangan ideologis global, karena ASEAN juga sebagai wadah diplomasi untuk negara-negara anggotanya.
Politik luar negeri dalam konteks ini, politik luar negeri Indonesia maksudnya, dalam konteks ini lebih menekankan terhadap diplomasi regional untuk Asia Tenggara, ya, regional Asia Tenggara, stabilitas kawasan serta pembangunan ekonomi bersama. Kemudian uh, Indonesia sebagai motornya ASEAN ini juga menunjukkan transformasi politik luar negeri dari konfrontatif menjadi kooperatif. Jalan dengan prinsipnya, bukan prinsip tadi, maksudnya arahnya Soeharto tadi yang ingin memprioritaskan pembangunan nasional. Dan kemudian timeline ketiga, yaitu reformasi tahun 1998 hingga saat ini tahun 2026, uh, itu menandai transformasi politik luar negeri Indonesia menuju pendekatan yang lebih demokratis, transparan dan partisipatif yang mungkin bisa dilihat dari pengelolaan negaranya pasca jatuhnya Soeharto dari kekuasaan dan Republik Indonesia. Pasca Orde Baru, Indonesia lebih menekankan kembali masih dengan prinsip bebas aktif dengan interpretasi yang lebih fleksibel dan kontekstual dan memperkuat legitimasi internasional dalam artian Indonesia lebih memperkuat citranya dalam mata dunia melalui diplomasi multilateral, diplomasi bilateral dan situ kita mulai uh, apa ya mem, me, lebih mengedepankan dan lebih mematuhi yang namanya hukum internasional. Nah, Indonesia juga memang sebelumnya sempat karena mungkin pemerintahan Soeharto yang terkesan otoriter untuk beberapa pihak, nah, akhirnya ada upaya untuk membersihkan nama tersebut. Kemudian, adapun di era Presiden SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, ke-6, politik luar negeri Indonesia itu diartikulasikan melalui konsep Thousand Friends, Zero Enemies, yang tadi sudah saya sempat mention, juga disebutkan oleh Bapak Presiden ke-8, Bapak Prabowo Subianto, yang usai melakukan kunjungan ke berbagai negara uh, untuk menegaskan kembali posisi Indonesia itu netral dan non-blok. Kemudian Indonesia semakin terlibat dalam forum-forum global seperti G20, G20, APEC, dan berbagai misi perdamaian PBB. Kemudian Indonesia juga akhirnya menginisiasi Bali Demokrasi Forum sebagai wujud kontribusi dalam promosi demokrasi di tingkat regional dan global. Diplomasi multilateral di zaman SBY itu menjadi ciri kuat dalam kebijakan luar negeri selama era ini, yang juga sembari mencerminkan diri dan posisi netral Indonesia di dunia internasional. Kemudian adapun di masa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo itu lebih meningkatkan pendekatan yang lebih pragmatis dan berbasis kepentingan ekonomi nasional. Mungkin mirip-mirip seperti Presiden Soeharto, cuman um, lebih lunak ke dalam, lebih lebih lembut ke rakyat. Dengan konsep itu politik luar negeri yang pro rakyat. Nah, ini mungkin agak menarik untuk sedikit dijelaskan karena yang dimaknai dengan politik luar negeri yang pro barat ini adalah uh, kerjasama yang nanti yang dilakukan ya yang yang dilakukan dengan negara-negara lain itu diharapkan nantinya bisa dirasakan langsung oleh rakyat gitu loh. Seperti promosi dagang, investasi, bahkan sampai ke perlindungan tenaga kerja migran pada masa Presiden Widodo. Dalam berbagai forum internasional juga, Indonesia mendorong isu-isu strategis seperti perubahan iklim, perdamaian global, pangan pangan, dan energi berkelanjutan. Dan puncaknya saat Indonesia memegang presidensi G20 pada tahun 2020, memperkuat posisi diplomatik Indonesia sebagai kekuatan menengah atau middle power tadi. Kemudian di tengah ketegangan politik ini juga Indonesia uh, ikut menunjukkan komitmennya terhadap diplomasi kawasan yang berbasis pada prinsip-prinsip konsensus dan non-intervensi dan stabilitas. Contohnya seperti kasus
kasus Laut Cina Selatan dan krisis Myanmar. Nah, pada tahun 2023, Indonesia memainkan peran penting dalam mendorong solusi damai dan mengupayakan kesatuan regional dengan tetap menjaga hubungan baik dengan Tiongkok maupun Amerika Serikat, which is mereka lagi perang dagang ya, ya dan serta negara-negara Indo-Pasifik. Baik, ini untuk kebijakannya eh, bebas aktif di sini tidak berarti netral atau absolut ya. Eh, Netral absolut itu maksudnya kayak udah kita nggak kemana-mana, benar-benar diem aja nggak ngapa-ngapain. Makanya tadi ada diksi yang menjelaskan bahwa bebas itu adalah bebas menentukan sikapnya dan aktif memperjuangkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia tadi. Nah, Indonesia sendiri itu menjalin kemitraan strategis berbasis kepentingan yang berarti aliansinya juga tidak bisa bersifat permanen karena kepentingan nasional atau national interest. Kemudian pola kerjasama yang bersifat isu spesifik dalam artian isu spesifiknya itu misalkan ada sebuah isu global nah, dan Indonesia rasa bisa hadir di situ. Nah, di situ Indonesia bekerja sama dan kemudian fleksibel dalam dalam praktiknya. Dalam konteks bilateral sendiri, Indonesia juga um, maaf, dalam politik luar negeri Indonesia juga terdapat um, kemitraan strategis yang dilakukan, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, India, Australia, dan Korea Selatan yang bukan dalam bentuk aliansi militer formal. Seperti misalkan dengan Amerika itu terdapat kerjasama dalam bidang pertahanan, maritim, ekonomi digital, tetap tanpa ikatan aliansi formal. Dan dengan Tiongkok sendiri itu ada Comprehensive Strategic Partnership uh, yang difokuskan pada kerjasama ekonomi di tahun 2013 dan kemudian ada BRI Belt and Road Initiative serta pertukaran budaya. Nah, dalam kedua hubungan tersebut Indonesia berhasil menjaga keseimbangan tanpa memihak secara ideologis pada satu blok tertentu. Dan kemudian um, ini adalah salah satu um, bentuk ya kerjasama diplomasi bilateral Indonesia dengan negara AS dan Tiongkok. Yang bisa dilihat di sini ada pertahanan, keamanan maritim, ekonomi digital, dan kemudian dan Indonesia dengan Tiongkok ya, tanpa keberpihakan ideologis. Jadi di sini tetap dalam konteks bebas, aktif, dan netral. Kemudian ini posisi Indonesia, maksudnya partisipasi Indonesia dalam forum internasional atau forum multilateral, yaitu di sini peneliti menemukan di G20, adapun di G7 nanti sama G20 dan G7 um, partisipasi Indonesia 12. Di G20, Indonesia menyuarakan kepentingan Global South dan membangun aliansi kebijakan ekonomi global. Global South maksudnya negara-negara berkembang ya. Dan kemudian di ASEAN, Indonesia cukup penting posisinya sebagai motor ASEAN menjaga stabilitas kawasan, aktif dalam isu Myanmar dan Laut Cina Selatan, dan diplomasi damai serta ASEAN Centrality. Dalam OKI juga Indonesia mendorong diplomasi damai dan dialog, menolak ekstremisme dan konflik sektarian, dan sebagai penjembatan dunia Islam dan komunitas internasional ya. Kemudian ada ICE Forum sebagai inisiator juga Indonesia cukup penting di sini, memimpin diplomasi negara kepulauan serta menyuarakan kepentingan Global South. Kemudian kita masuk ke bab 3 itu BRICS. Di BRICS ini uh, organisasi yang forum kerjasama yang peneliti-teliti dari skripsi ini yang diinisiasi oleh Jim O'Neill, diperkenalkan oleh Jim O'Neill, ekonom Goldman
Sachs tahun 2001 ya, melalui laporan bertajuk Building Better Global Economic Break. Dalam laporan tersebut itu, uh, Jim O'Neill berpendapat kalau Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok dapat menjadi kekuatan ekonomi baru yang dapat menyaingi negara maju dalam beberapa dekade ke depan. Jadi dari sini ya, masih bisa dilihat bahwa di awal-awal ini BRICS itu masih hanya organisasi apa ya, forum forum diskusi ekonomi saja, sebagai forum ekonomi saja, karena yang di-highlight di sini adalah kekuatan ekonomi yang baru. Dan kemudian uh, BRICS ini juga uh, hadir sebagai bentuk keyakinan Jim O'Neill kalau negara-negara ini, Brazil, Rusia, India, dan Tiongkok itu dapat menjadi kekuatan baru dan uh, alternatif daripada dominasi Barat dalam tatanan global. Kemudian pada 2006, di sela-sela sidang umum PBB di New York, jadi pertemuan pertama tingkat luar negeri. Jadi ya, itu bukan agenda BRIC, itu agendanya adalah sidang umum PBB, dan akhirnya melaksanakan pertemuan pertama untuk tingkat menteri luar negeri antar negara BRICS. Kemudian di 2009 uh, terjadi pertemuan memang 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 agenda BRICS di Yekaterinburg, Rusia. Nah, di situ terjadi pertemuan antar tingkat kepala negara ya. Kemudian 2010 Afrika Selatan masuk sebagai negara kelima dan kemudian merubah akronim BRICS menjadi BRICS, South Afrika, yang akhirnya terus berkembang, berkembang, berkembang hingga BRICS membentuk lembaga keuangan NDB dan Contingent Reserve Area sebagai alternatif dominasi Barat di lembaga keuangan ini. Mungkin bisa dibilang lawannya IMF dan World Bank. Kemudian BRICS juga berkembang menjadi wadah alternatif dalam menyusun tatanan dunia dan dipandang sebagai blok strategis. Nah, yang tadinya jadi hanya forum diskusi, forum kerjasama ekonomi, berubah menjadi apa ya, bisa dibilang kiblat baru, kiblat tantangan dari Barat ke blok-bloknya BRICS. Kemudian negara-negara anggotanya di sini bisa dilihat um, sedikit profil dalam dalam bidang ekonomi, kebanyakan terkait terkait power daripada negara-negara anggota BRICS, yang akhirnya Jim O'Neill berpendapat bahwa oh, ini negara-negara ini bisa menjadi um, saing daripada negara-negara Barat. Kemudian ada struktur. Nah, struktur ini BRICS itu dia tidak seperti Uni Eropa dan ASEAN ya, yang mungkin ada sekretariat tetap, ada lembaga permanen, atau ada voting di situ, ada pemungutan suara. Dia lebih ke longgar dan informal, dia lebih nyantai. Memang secara mekanisme kerjanya pun BRICS ini lebih ke seperti forum dialog. Jadi tidak ada pemimpin, paling adanya uh, uh, pengadaan forum di negara mana, dan pengambilan keputusan tetap menjaga otonomi masing-masing negara. Nah, jadi tetap mementingkan national interest daripada kepentingan forum organisasi. Dalam pengambilan keputusannya sendiri, BRICS itu juga prinsipnya konsensus ya, tidak ada pemungutan suara mayoritas tadi, tidak ada veto formal sebagaimana Dewan Keamanan PBB. Keputusan hanya diambil jika anggota menyetujuinya, jadi bisa dibilang musyawarah dan mufakat. Dan kemudian um, mekanisme utamanya juga dalam dalam rapatnya BRICS bisa dibilang itu adalah melalui konferensi tingkat tinggi tahunan yang diselenggarakan di giliran oleh negara-negara anggota. Nah, dalam forum ini juga kepala negara atau kepala pemerintahan membahas isu strategis global dan menetapkan arah kerjasama ke depan. Kemudian ada pun forum tingkat tinggi dalam pertemuan tingkat menteri, forum akademik, dan forum bisnis, serta pertemuan think tank
untuk memperkuat dimensi kerjasama yang multisektor. Ada pula juga working groups-nya nanti dalam teknis seperti kelompok kerja tematik, kesehatan, pertanian, pendidikan, keamanan cyber hingga ekonomi digital. Kemudian eh, tujuan dan fokus kerjasama daripada BRICS itu sendiri adalah sebenarnya lebih ke ekonomi dan isu global. Cuman untuk bisa dibilang master plan mereka dari sini. Ini master plan mereka untuk mereformasi tatanan global yang didominasi Barat, kemudian mengalihkan kekuatan dolar, dolar, uh, terus sistem pembayaran SWIFT ini yang berbasis Barat ini supaya nggak tergantung, dan kemudian memperkuat posisi Global South ya, negara-negara Global South yang yang bisa dibilang negara-negara berkembang dalam muncul dan aktif dunia internasional. Kemudian dalam bidang ekonomi dan keuangan, BRICS juga ada dua instrumen utama, yaitu NDB dan CRA. Ya, ini kita langsung masuk ke dinamika kerjasamanya, uh, yang nantinya dari dalam forum ekonomi menjadi platform Global South ini. Maksudnya di sini adalah um, metamorfosis daripada organisasi BRICS itu ya, yang tadinya hanya ekonomi, forum um, yang membahas tentang ekonomi berubah menjadi platform untuk Global South yang tadinya sudah ingin mereformasi global dan mengurangi ketergantungan pada negara barat yang sudah mendominasi tatanan kelola global saat ini. Kemudian untuk analisisnya sendiri, uh, di sini uh, kita menggunakan balance of threats yang tadi sudah disampaikan di bab 1 di awal-awal presentasi seminar hasil ini, yang menjelaskan bahwa negara beraliansi karena ada ancaman. Ancaman di sini yang Indonesia yang perlu dilihat adalah USA, karena untuk untuk mengatakan sebuah entitas adalah ancaman itu harus memenuhi 4 indikator ini. Nih, aggregate power, Amerika punya kendali atas IMF, World Bank, dan World Trade Order. Geographic proximity, memang tidak secara langsung kita berdekatan dengan Amerika. Jadi geografiknya ini lebih bersifat fungsional ya. Tapi juga pangkalan militer itu ada di mana-mana. Kemudian ada offensive capability, sanksi ekonomi dan tekanan finansial dilakukan. Contohnya Rusia dan Ukraina, USA punya kendali, negara-negara Barat punya kendali terhadap sanksi ekonomi ke Rusia. Kemudian offensive attention, tekanan global tekanan terhadap dedolarisasi dan reformasi global yang dilakukan USA. Memang ini sifat persepsi, cuman bisa termasuk offensive attention daripada US atas dasar untuk dikatakan sebagai negara yang bisa mengancam. Kemudian dalam balance of threat sendiri, itu dalam menyikapinya sebuah negara itu nantinya akan ada dua output, yaitu bandwagoning yang berarti beraliansi dengan ancaman, atau balancing beraliansi dengan kekuatan yang sebanding dengan ancaman. Di sini Indonesia bergabung dengan BRICS yang berarti ingin melakukan dedolarisasi, yang ingin menjadi saingan atau alternatif daripada dominasi Barat di tata kelola global, sehingga bisa dibilang Indonesia melakukan balancing daripada Amerika ini sendiri dengan bergabung ke forum kerjasama BRICS. Ini diperkuat lagi dengan hipotesis daripada balancing yang ada pada bukunya Stephen M. Waltz yang bertajuk The Origins of Alliance, tentang suatu negara bisa dikatakan balancing itu jika seperti ini gitu loh. Jika dalam dalam
dalam pelaksanaannya tuh em, dapat general form states facing an external threat will align with their to purpose posing the threat. Contohnya adalah sebuah negara akan melakukan eh, balancing terhadap terhadap sebuah entitas, maka menjelaskan bahwa negara yang menghadapi ancaman eksternal cenderung membentuk aliansi untuk menahan peran dipersepsikan dipersepsikan mengancam. Ancaman ini memang tidak selalu militer, tapi juga dapat berupa tekanan struktural terhadap otonomi dan kepentingan nasional. Dalam konteks Indonesia itu, ancaman ini dipersepsikan berasal dari dominasi Barat dalam sistem ekonomi dan institusi keuangan global. Jadi untuk yang nomor satunya. Untuk nomor dua itu um, Amerika Serikat dan sekutunya memiliki kekuatan agregat yang sangat besar melalui dominasi dolar, pasar global, dan lembaga internasional masih dalam bentuk tekanan ekonomi ya. Uh, dan nantinya diharapkan melalui BRICS itu dapat mengurangi ketergantungan dan memperkuat posisi tawar Indonesia. Kemudian nomor tiga, um, meskipun kenapa ini tidak peneliti masukan dalam kasus Indonesia bergabung ke BRICS karena meskipun pangkalan AS tadi ada di mana-mana, tekanan yang dikhawatirkan dalam hal ini adalah tekanan ekonomi ya, jadi bukan tekanan perang atau semacamnya. Jadi pangkalan pangkalan militer itu tidak bisa mengambil keputusan apa-apa terkait keputusan ekonomi yang dilakukan untuk negara lain dalam POV Amerikanya. Ini nomor 4, the greater state's offensive capabilities, the greater tendency for others to align against it. Therefore, states with offensively oriented military capabilities are likely to provoke other states to form defensive coalitions. Dalam konteks Indonesia, dominasi Barat adalah sistem keuangan global, mekanisme sanksi, serta kontrol terhadap akses pasar dan teknologi yang uh, bisa disebutkan sebagai kapabilitas offensive non-militer. Kemudian yang nomor 5 itu ada the more aggressive states perceived intentions, the more likely others are to align against the state. Um, itu juga dijelaskan dalam konteks Indonesia, praktik unilateral, sanksi ekonomi dan intervensi normatif Barat sering dipersepsikan sebagai ekspansi niat agresif dalam arti struktural. Nah, dengan demikian, sesuai hipotesis kelima Walt, keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS merupakan respon terhadap persepsi niat agresif faktor dominan melalui mekanisme soft balancing. Jadi bisa disimpulkan dari dari hipotesis ini Indonesia bergabung dengan BRICS merupakan sebuah tindakan untuk melakukan balancing daripada ancaman Amerika tadi. Kesimpulan dan saran. Indonesia dan BRICS dalam balance of threat ini uh, bukan hanya sekedar langkah ekonomi ya, tapi strategi kebijakan luar negeri berbasis persepsi ancaman struktural, karena ancaman juga dipersepsikan dari dominasi Barat dalam sistem ekonomi dan institusi global, dan Indonesia merespon melalui soft balance yang disebutkan diversifikasi ekonomi politik. Kemudian terdapat lembaga baru yang didirikan oleh BRICS sebagai pembiayaan alternatif, yaitu New Development Bank, dan penguatan posisi tawar dalam reformasi tata kelola global. Indonesia di sini berarti tidak melakukan band weaponing ke Tiongkok dan Rusia, melainkan menerapkan hedging dan diplomasi multivektor.
Kesimpulan teoritis, persepsi ancaman yang ada di Amerika ini bersifat ekonomi, institusional, struktural, dan juga memperkaya teori aliansi klasik. Sarannya dari peneliti ini adalah keanggotaan Indonesia di BRICS perlu diposisikan sebagai instrumen pelengkap dalam politik luar negeri bebas aktif. Kemudian partisipasi di BRICS harus dimanfaatkan secara selektif dan pragmatis untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di tatanan global multipolar. Kemudian diperlukan peta jalan diplomasi Indonesia di BRICS yang jelas dan terukur. Tujuan utama tetap optimalisasi manfaat keanggotaan, kontribusi nyata bagi kepentingan nasional, dan dukungan terhadap pembangunan jangka panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Muhammad Alfian Elvi Khairunas, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.